Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rumila Sari M. Hum selaku dosen dari mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu beserta teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Tiwi Nopiani dan juga teman saya Ayu Mahesti. Kami dari kelompok 5 yang dalam video ini akan membahas tentang awal terbentuknya komunitas dan entitas politik di kawasan Melayu. Di sini ada beberapa bagian yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, sejarah terbentuknya komunitas politik di kawasan Melayu. Yang kedua, komunitas-komunitas di kawasan Melayu. Yang ketiga, komunitas politik di kawasan Melayu. Dan yang keempat, identitas politik masyarakat Melayu. Entitas politik Islam ini merupakan kelanjutan dari entitas politik pada masa-masa pra-Islam terlebih dahulu, di mana raja-raja mempunyai kedudukan yang sangat penting dan dipandang sebagai pribadi yang tercerahkan. Pribadi yang tercerahkan di sini ialah pribadi yang dihormati atau pribadi yang tertinggi. Menurut Abdul Karim dalam bukunya menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang berubah setelah kedatangan Islam. Yang pertama di bidang ketuhanan, yaitu ditetapkannya tauhid yang harus diyakini memiliki kekuasaan yang maha besar, yaitu Allah yang tunggal. Dan yang kedua, manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki derajat yang sama. Apabila manusia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu takwa menjadi ukuran kemuliaan. Yang ketiga, kehidupan manusia dalam masyarakat terikat dalam kesatuan dan persatuan yang terbagi-bagi menurut kemasyarakatan. Yang keempat, kehidupan bermasyarakat yang diatur oleh aturan-aturan yang dibuat secara bermusyawarah. Dan yang terakhir, yang kelima, nikmat Allah yang tertuang di langit, bumi, dan di antara kebudayaan, dan di antara keduanya harus dinikmati secara merata. Dan awal mulanya kedatangan Islam ini lebih memperhatikan unsur-unsur yang berhubungan dengan keyakinan dan peribadatan atau ritual. Tetapi dalam perkembangannya, Islam juga mengarahkan manusia untuk berbudaya. Mengapa? Karena Islam menganggap kebudayaan merupakan bagian dari agama. Selanjutnya kita akan membahas tentang komunitas-komunitas di kawasan Melayu. Komunitas di daerah Melayu ini biasa dikenal dengan golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya. Maksudnya dibedakan dari golongan sosial lainnya ini karena golongan sosial di kawasan Melayu, mereka mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum, serta identitasnya diperkuat oleh kesamaan bahasa, kesamaan adat istiadat, kesamaan kesenian, dan juga kesamaan tradisi nenek moyang mereka terlebih dahulu. Jika ras dilihat dari perbedaan fisik, maka komunitas di Melayu ini dilihat dari perbedaan kebudayaan. Karena satu ras bisa saja terdiri dari berbagai macam kelompok etnik yang berbeda. Di dalamnya termasuk juga penduduk keturunan asing seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Untuk part selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Ayu Mahesti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunitas politik di kawasan Melayu. Istilah Melayu secara harfiah berarti tanah air yang mengasumsikan kepemilikan serta negara-negara Melayu, etnis, budaya Melayu, serta kedaulatan Melayu di negara baru. Meskipun budaya lain akan terus berkembang, identitas komunitas politik yang muncul akan dibentuk oleh budaya politik bersejarah dari kelompok etnis Melayu yang dominan. Kebudayaan Melayu secara garis besar tidak pernah lepas dari sejarah pengaruh Islam di semenanjung Sumatera dan Malaysia. Imigran Tionghoa dan India yang merupakan minoritas
signifikan di Malaysia dianggap berutang budi kepada orang Melayu karena memberi kewarganegaraan mereka dengan imbalan hak khusus sebagaimana diatur dalam pasal 153 Konstitusi Malaysia. Hal ini biasanya disebut sebagai kontrak sosial Malaysia atau juga konsep ketuhanan Melayu yang biasa disebut oleh para politisi yang khususnya tergabung dalam Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO. Berikut bukti sejarah juga menemukan bahwa bahasa Melayu kuno dipakai dalam inskripsi abad ke-7 yang ditemukan di Palembang. Prasasti ini ditulis dalam huruf Pallawa. Palembang pada saat itu dianggap oleh para sejarawan sebagai ibu kota Sriwijaya. Namun tidak ada kepastian bahwa bahasa Melayu kuno itu dipakai oleh sebuah masyarakat atau etnis yang bernama Melayu karena entitas etnis Melayu pada masa itu belum dikenal, namun diakui bahwa bahasa Melayu kuno dipakai untuk komunikasi masyarakat perdagangan di Nusantara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identitas politik masyarakat Melayu. Dalam sejarah tradisional Melayu, pengertian politik tidak lebih pada konsep raja dan kerajaan, yaitu sistem pemerintahan dan kekuasaan. Menurut Milner, kegiatan politik di Melayu berarti orang-orang Melayu menganggap diri mereka hidup di bawah status atau pemerintahan, tetapi di dalam kerajaan di mana wujudnya seorang pemerintahan, tetapi di dalam kerajaan wujudnya seorang pemerintahan bertaraf raja. Pengangkatan raja dan penegakan sebuah dinasti atau kesultanan di Melayu sudah berlangsung sejak tahun 1400 Masehi. Menurut Gleig, peristiwa itu sebagai tanda dimulainya sebuah sistem politik Bumiputra atau Nusantara. Wan Hasyim pada tahun 1991 mengemukakan bahwa Melayu dikaitkan dengan beberapa perkara seperti sistem ekonomi, politik, dan juga budaya. Orang Melayu juga menetapkan identitas kemelayuannya dengan 3 ciri pokok, yaitu berbahasa Melayu, beradat istiadat, dan beragama Islam. Nah, berdasarkan ciri-ciri pokok tersebut, masyarakat Melayu Nusantara dipersatukan oleh adanya kerajaan-kerajaan Melayu pada masa lampau. Dalam sejarah Melayu, raja ditempatkan setaraf dengan nabi dan sebagai pengganti Allah di muka bumi. Gambaran ini terdapat dalam wasiat Bendahara Paduka Raja Tun Perak kepada anak cucunya. Di antara pesannya yaitu, hendaklah kamu sekalian tuliskan kepada hatimu pada berbuat kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan jangan kamu sekalian melupai daripada berbuat kebaktian, karena pada segala hukum bahwa raja-raja yang adil itu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam umpama 2 buah permata dan pada sebentuk cincin. Dalam sejarah Melayu dimitoskan bahwa mahkota raja-raja Melayu berasal dari perbendaharaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang dibawa kabur oleh Raja Jin untuk diberikan kepada putra-putra Raja Suran atau Raja Sriwijaya sebagai tanda kebesaran mereka. Begitu juga terhadap kedaulatan raja. Kedaulatan raja-raja Melayu tidak saja diakui dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dikaitkan dengan kepercayaan agama. Orang yang durhaka kepada raja dipercayai juga akan mendapat balasan di akhirat.
Kedudukan dan kedaulatan raja ini semakin kuat dengan adanya perjanjian kesetiaan antara raja dengan rakyat. Hal ini terlihat jelas dalam surat persetiaan Demang Lebar Daun dengan Seri Teribuana. Di antara isi perjanjian tersebut adalah raja tidak mencela, merendahkan, dan menghina rakyat. Begitu juga rakyat tidak boleh sekali-kali durhaka dan membunuh raja, meskipun raja itu bersalah, jahat, atau zalim. Oleh karena itu, Islam dan politik Melayu selalu berjalan beriringan. Islam menjadi bagian dari kehidupan raja-raja dan masyarakat Melayu. Sebaliknya, raja-raja dan masyarakat Melayu sangat identik dengan Islam.